الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتعاون والاتحاد ونهانا عن التخالف والانفراد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan semata-mata karena ini mendapatkan keridhaannya, juga menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan pula, agar kita terhindar dari dosa dan siksa api neraka dan dengan ampunannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjadi dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, keburukan yang paling buruk adalah perpecahan dan perselisihan, serta sikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia. Orang lain mau sengsara atau celaka, dia tidak peduli. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk saling tolong menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, janganlah kalian saling marah-marahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam sabda beliau yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi hadir saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umrah. Dari kedua hadis di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, bersatu padu, yang kaya akan membantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda
menghormati yang tua menolong yang lemah, dan begitulah seterusnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang persatuan dan sikap saling tolong-menolong itu indah dan sejuk dipandang mata. Betapa tidak kita melindungi orang lain bagaikan kita melindungi diri kita sendiri. Dengan sikap saling menghargai ini, maka tidak akan ada orang yang sombong terhadap sesamanya, membanggakan diri di muka bumi ini. Alkisah, pada suatu ketika Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan kepada Sa'ad yang mempunyai anggapan bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah kalian. Oleh karena begitu, pentingnya persatuan dan kesatuan, juga sikap saling tolong menolong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan akan adanya perpecahan. Jika telah timbul perpecahan pada tubuh kaum muslimin, maka orang-orang kafir pun akan senang dan dengan mudah akan menghancurkan kita dan mencampakkan kita dari muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 pada akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Juga firman-Nya yang lain dalam surah Al-Imran ayat 103 pada awal ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Masyarakat muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah firman Allah yang pada intinya memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Namun perlu diingat bahwa tolong menolong dalam Islam itu hanyalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepadanya, bukan tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan kepadanya, seperti mencuri, merampok, menjamret, menodong, dan lain sebagainya. Tolong menolong model ini bukanlah menolong dalam Islam, karena Islam hanya mengajarkan untuk menolong dalam hal kebaikan. Juga firman Allah yang memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tercipta saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya, saling melindungi, saling menyayangi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu membina persatuan dan kesatuan, agar Islam selalu menjadi agama yang berjaya dan mempunyai kekuatan, sehingga orang-orang yang benci tidak mau coba-coba untuk mengusirnya, apalagi menghancurkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik agar seluruh kaum muslimin dapat membina persatuan dan kesatuan
demi tegaknya agama Islam di bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Wa qul bi warham wa anta arhamur rahimin. Bismillah.